Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Yusati Akademia Channel. Pada kali ini kita akan membahas tentang aplikasi uji beda lebih dari 2 rata-rata dengan menggunakan one way ANOVA atau biasa yang disebut dengan uji F. Pada kali ini pembahasan kita bagi 2. Yang pertama adalah konsep secara singkat, kemudian yang kedua adalah menggunakan aplikasi SPSS untuk one way ANOVA-nya. Number 1. Kita masuk pada konsep one way ANOVA. Coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini adalah, pertama kita pahami dulu konsep dari ANOVA atau uji F. Ini merupakan satu uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan dari rata-rata. Rata-rata di sini adalah rata-rata lebih dari 2 kelompok rata-rata. Pada contoh kali ini akan kita ilustrasikan. Kita akan membandingkan 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Yang kelompok A dengan rata-rata 87,51 sebagai ilustrasi untuk memudahkan dalam memahaminya. Kemudian yang B adalah 93,83 dan yang C-nya adalah 90,71. Nah, pertanyaannya adalah apakah dari ketiga kelompok ini dengan nilai rata-rata masing-masing ini memiliki perbedaan nilai rata-rata. Untuk menentukan ketiga kelompok ini memiliki nilai rata-rata yang berbeda, maka dilakukan dengan uji analisis varian atau ANOVA atau yang biasa disebut juga dengan uji F. Selanjutnya, dalam uji ANOVA ini atau uji F ini merupakan bagian dari statistik parametrik, sehingga memerlukan asumsi atau persyaratan dasar yang harus dipenuhi sebelum melakukan proses analisis uji F-nya atau ANOVA-nya. Ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah sampel dari kelompok yang independen. Jadi sampel harus bebas, tidak terikat, kemudian sampel harus acak. Untuk syarat yang pertama ini adalah dilakukan pada saat pengambilan sampel di awal pengamatan. Kemudian yang kedua, varian antar kelompok harus homogen. Jadi di antara ketiga dari contoh ini, di antara ketiga kelompok ini, nilai varian dari ketiga kelompok ini harus homogen atau harus sama berdasarkan uji statistik, yaitu dengan menggunakan uji homogenitas. Kemudian yang ketiga itu adalah data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Jadi di antara kelompok ini, masing-masing kelompok ini memiliki nilai sebaran data normal. Normalitas ini dilakukan dengan pengujian atau uji normalitas secara statistik. Selanjutnya, dalam pengujian ANOVA atau uji F harus disusun hipotesis. Ini digunakan hipotesis umum. Yang pertama adalah hipotesis HO-nya dinyatakan tidak ada perbedaan dari nilai rata kelompok. Jadi atau dari ketiga kelompok ini memiliki kesamaan nilai rata-rata. Kemudian hipotesis tandingannya atau hipotesis HI-nya ada perbedaan dari nilai rata-rata kelompok. Pemahamannya adalah dari ketiga kelompok ini memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Minimal salah satu dari ketiga kelompok ini memiliki perbedaan. Jadi misalkan di sini memiliki nilai rata-rata yang sama atau nilai rata yang sama, tetapi ada satu nilai yang berbeda. Selanjutnya, untuk menjawab hipotesis ini dalam menggunakan aplikasi SPSS digunakan nilai signifikansi probabilitas. Yang pertama, jika nilai signifikannya adalah lebih besar daripada 0,05,
maka terima hipotesis HO. Dengan artian tidak ada perbedaan dari nilai rata-rata kelompok. Kemudian jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka terima hipotesis HI, yaitu ada perbedaan dari nilai rata-rata kelompok. Selanjutnya coba kita perhatikan dari data contoh atau data latih sebagai berikut. Untuk menggunakan uji beda lebih dari 2 rata-rata dengan one way ANOVA, sebagai contoh kita gunakan data latih sebagai berikut. Ini sudah disiapkan data latihan dari lembar kerja Excel. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama adalah nomor identitas sampel. Dari identitas sampel ini ada 88 responden. Dari 88 responden memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Kemudian memiliki tingkat pendapatan yang berbeda. Dari tingkat pendidikan ini dikelompokkan menjadi kelompok pendidikan SD, kemudian SMP, dan kemudian SMA. Yang ingin dibandingkan adalah pernyataannya sebagai berikut. Apakah kelompok dengan tingkat pendidikan yang berbeda ini memiliki tingkat pendapatan yang berbeda? Atau jika ditulis sebagai hipotesis adalah sebagai berikut. Untuk hipotesis HO tidak ada perbedaan pendapatan dari ketiga kelompok tingkat pendidikan. Kemudian hipotesis HI-nya adalah ada perbedaan pendapatan dari ketiga kelompok tingkat pendidikan. Selanjutnya, data di lembar kerja Excel ini kita pindahkan ke lembar kerja SPSS untuk menganalisisnya. Yaitu apa yang kita analisis, apakah ketiga kelompok ini, kelompok pendidikan SD, kelompok pendidikan SMP, dan kelompok pendidikan SMA memiliki perbedaan pendapatan. Ini sudah disiapkan lembar kerja SPSS kosong. Selanjutnya kita copy pastekan saja dari tingkat pendidikan dan pendapatan. Kita ambil, kita blok saja semua dari jumlah responden 88 orang ini. Selanjutnya kita pastekan ke lembar kerja SPSS-nya. Klik kanan dan oke, klik pas. Ini sudah terpindah data dari lembar kerja Excel ke lembar kerja SPSS, namun masih dalam bentuk varian 001, varian 002 sebagai standarnya. Selanjutnya ini kita perbaiki di variabel view-nya. Yang pertama, beri nama karakteristik pada namanya. Yang pertama adalah pendidikan atau tingkat pendidikan. Kita beri lambang dan kode saja untuk bagian name ini. Kemudian yang kedua adalah pendapatan. Selanjutnya yang lain diabaikan. Pastikan di bagian tipe ini atau type ini bertuliskan numerik. Jadi harus dalam bentuk numerik. Dua-duanya variabel ini harus berbentuk numerik. Selanjutnya untuk mendeskripsikan dari karakter yang sudah kita tulis secara lengkap dituliskan pada label, yaitu tingkat pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah tingkat pendapatan. Untuk tingkat value-nya yang kita isikan adalah pada bagian tingkat pendidikan untuk mendeskripsikan tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA seperti data ini, ya seperti data yang sudah dimasukkan atau diinput ini berlambangkan bahwa 1 itu adalah SD, kemudian 2 itu adalah SMP, dan ketiganya adalah SMA. Maka pada data value-nya ini diisikan 1 adalah pendidikan SD, yang kedua pendidikan
SMP. Yang ketiga, pendidikan SMA. Kalau ini sudah terisi di box dialog value label ini, maka kita oke-kan. Maka di sini sudah terisi. Terus untuk yang selanjutnya untuk yang pendapatan ini kita abaikan. Kemudian bagian yang terpenting adalah pada bagian measure ini juga harus dirubah ke dalam bentuk ordinal, karena data pendidikan itu merupakan data bertingkat. SD lebih rendah dari SMA karena tingkat pendidikan merupakan data bertingkat, yaitu tingkatannya adalah SD, SMP, dan SMA. Dengan pemahaman SD lebih rendah daripada SMP, SMP lebih rendah daripada SMA. Kemudian untuk yang pendapatan kita rubah dengan bentuk skala. Lambangnya di sini ada lambang ordinal, adalah grafik. Kemudian yang skala dalam bentuk penggaris. Selanjutnya perhatikan di bagian tingkat pendidikan tadi, bahwa value-nya sudah kita rubah dengan tingkat pendidikan SD 1, pendidikan SMP 2, dan pendidikan SMA 3. Maka di data view akan berubah menjadi variabelnya menjadi berlambang grafik batang, dan pendapatan berubah menjadi gambar penggaris. Di sini untuk memastikan kalau ini sudah terinput dengan baik dan benar, pendidikan SD, SMP, dan SMA, klik pada bagian value labelnya ini. Ya, ini sudah berubah, maka semua datanya terinput dengan baik dan benar. Langkah berikutnya adalah setelah menginput, maka masuk ke tahapan analisis. Sebagai panduan tadi sudah disebutkan bahwa untuk menganalisis uji app atau ANOVA, persyaratan pertamanya harus sampel independen. Ini sudah terpenuhi di awal pada saat sampling data. Kemudian yang kedua adalah varian kelompok harus homogen dan data masing-masing kelompok harus berdistribusi normal. Maka kedua kelompok ini harus diuji homogenitas dan normalitasnya. Bagaimana cara pengujiannya? Coba kita perhatikan sama-sama secara perlahan. Yang pertama kita perlukan adalah melakukan analisis homogenitas sekaligus dengan uji one way ANOVA-nya. Coba kita lihat dengan cara klik analyze, kemudian pilih compare main, kemudian pilih one way ANOVA. Pada bagian one way ANOVA ada menu dialog. Yang harus diperhatikan adalah tingkat pendapatan itu kita masukkan di dalam box dependent list. Kemudian untuk tingkat pendidikan dimasukkan di dalam faktor listnya. Terus selanjutnya kita pilih post hoc-nya atau uji lanjutannya jika itu nanti terdapat hasil ada salah satu jika nanti terdapat hipotesis HI yang diterima. Jadi post hoc ini digunakan untuk melihat apakah bagaimana respon terbaik dari kelompok yang diujikan. Bisa pilihannya LSD, Last Significant Difference, Berfoni, dan seterusnya. Sebagai latihan kita pilih saja LSD. Kemudian kita continue. Jika itu sudah, kita pilih bagian optionnya ini untuk melihat analisis
tambahannya. Kemudian kita pilih homogeneity of variance testnya untuk menguji homogenitas. Sedangkan untuk normalitasnya kita gunakan uji normalitas pada bagian analyze yang lain. Kemudian kita continue. Selanjutnya kita lihat oke. Pada bagian outputnya ini didapat adalah yang pertama adalah deskriptif. Pada bagian deskriptif ini perhatikan bagian N-nya atau jumlah sampel dari responden yang sudah kita ambil tadi. Ini harus totalnya 88 karena di sini sampelnya adalah 88. Itu untuk memastikan apakah sudah terinput semua. Ini adalah nilai rata-rata dari tingkat pendidikan SD, SMP, SMA terhadap pendapatannya. Nah, ini adalah nilai pendapatan rata-ratanya yang akan kita bandingkan. Pernyataannya di sini, apakah nilai rata-rata dari ketiga kelompok SD, SMP, dan SMA memiliki pendapatan yang berbeda dari nilai rata-ratanya. Kemudian untuk tes homogenitas ini kita dapatkan, yang diperhatikan adalah di tes homogenitas bagian paling bawah based on trend-nya harus lebih kecil, based on trend-nya harus lebih besar daripada 0,05. Nah, ini kita perhatikan di sini adalah nilai signifikannya 0,016. Maka 0,016 lebih kecil daripada 0,05 sehingga tingkat pendapatan di sini tidak homogen. Karena nilai signifikannya jika lebih kecil daripada 0,05 data tidak homogen, sehingga perlu penanganan tersendiri. Nah, untuk pembahasan penanganan tentang data tidak homogen bisa dilihat pada video selanjutnya. Pada bagian ANOVA, outputnya kedua. Pada bagian ANOVA, output ketiganya yang kita lihat adalah hasil ANOVA ini, nilai signifikan dari ANOVA-nya. Sebelum sampai ke pembahasan ANOVA atau analisis varian, maka ada satu uji lagi yang masih belum kita selesaikan, yaitu data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Nah, ini harus dilakukan pengujian terlebih dahulu. Cara melakukan pengujiannya adalah klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian pilih sampel QS. Kita pindahkan data tingkat pendapatan ke box test variable list. Kemudian pastikan tes distribusi ini adalah dengan mencontreng normalitas. Kemudian hasil pengujian normalitas dengan one sample Kolmogorov-Smirnov test bisa dilihat dari nilai asymptotic-nya, yaitu 0,001. Nilai signifikan ini harus lebih besar daripada 0,05 untuk dinyatakan terdistribusi normal. Pada hasil ini adalah nilai tingkat pendapatan signifikannya adalah 0,001, lebih kecil daripada 0,05, sehingga data ini tidak terdistribusi secara normal. Selanjutnya, dari hasil ini setelah dilakukan uji homogenitas dan uji normalitas, dengan catatan uji homogenitas dan uji normalitas harus terdistribusi homogen dan normal. Karena keduanya tidak berdistribusi normal dan varian tidak homogen, harusnya dilakukan uji transformasi data. Nah, untuk transformasi data nanti akan diberikan pembahasan tersendiri. Jika hasil kedua tes pendahuluan tadi, homogen dan normalitas, dinyatakan homogen dan dinyatakan normal, maka
ANOVA ini bisa digunakan sebagai pembanding ketiga variabel. Namun dalam contoh ini kita dapatkan nilai signifikan adalah 0,712. Dengan demikian 0,712 itu lebih besar daripada 0,005 atau sesuai dengan pernyataan ini nilai signifikan. Jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05 maka terima HO, dan jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05 maka terima HI. Pada kasus ANOVA ini nilai signifikannya adalah lebih besar daripada 0,05 sehingga hipotesis HO diterima dengan kesimpulan tidak ada perbedaan antara nilai rata-rata kelompok. Namun uji ANOVA ini belum sahih karena tidak homogen dan tidak normal. Jika ingin melakukan uji ANOVA untuk pembandingan data kelompok lebih daripada 2, syarat utamanya harus menyelesaikan normalitas dan homogenitas. Baru ANOVA ini bisa digunakan sebagai alat analisis. Demikian yang bisa disampaikan untuk pembahasan uji beda